Bakal calon presiden, Capres. Ganjar Pranowo mengaku sudah mengetahui nama bakal calon wakil presiden, Cawapres, pendampingnya. Namun, Ganjar meminta semua pihak untuk bersabar hingga pada waktunya akan diumumkan. Sudah dong, tapi sabar dulu, kata Ganjar pada sela-sela rapat kerja nasional, Rakernas, 4 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto juga sudah mengkonfirmasi bahwa Cawapres Ganjar sudah mengerucut. Ya, nama-nama kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu kan sudah berlangsung cukup lama, kata Hasto pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hasto meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ya kan tunggu tanggal mainnya saja dari Bu Megawati Soekarnoputri, ujarnya. Dosen Universitas Pertahanan, Unhan, ini menuturkan masukan dari Ketua Umum Partai Politik, Parpol, pendukung juga telah disampaikan. Masukan dari Presiden, dari para Ketua Umum Partai, sudah disampaikan, ucap Hasto. Hasto menuturkan pihaknya juga sudah mengecek bagaimana sosok Cawapres pendamping Ganjar memiliki kesesuaian dengan parpol pendukung. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada PPP, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PDIP. Ini semua akan dilakukan dengan kalkulasi yang mendalam, tuturnya. Ini timnya Pak Ganjar. Iya ya, timnya Pak Ganjar. Timnya Pak Ganjar masuk. Ayo. Ini masih ini timnya Pak Ganjar. Belum ya. Nanti dibilangin. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak, di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan ini masuk Pak. Karena dengan masa Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam.
tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang, dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun kita harus ahli digital, tapi mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi, Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini, dan selalu saja menjadi tertutup dalam kejahatan. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur. perlu diperkuat nggak Pak Raswa ini Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaannya mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci, karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah, selalu muncul dua ini. Maka kita semua harus punya agenda yang sama, memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait mengenai cawapres, Pak. ada Bang Singgi, aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya, ada di Bang Singgi. Taruh, dia pas buat mau nanya TikTok, dia jawab. Selamat pagi pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Nama Cawapres Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pengumuman siapa Cawapres Ganjar tinggal menunggu waktu. Melalui keterangan tertulisnya pada hari Minggu 24 September kemarin, Hasto mengatakan nama Cawapres Ganjar sudah dikaji secara mendalam. Kini tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya. Nantinya, nama Cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, ia tidak mengatakan secara pasti kapan waktu pengumuman Cawapres tersebut. Dijelaskan Hasto, penentuan Cawapres Ganjar ini telah melalui masukan dari Ketua Umum Parpol yang mendukung pencapresan Ganjar. Bahkan mereka juga sudah berulang kali berdialog dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Haritanu Sudibyo, mengungkapkan nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD yang masuk bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, dikatakan HT pada hari Minggu kemarin, selain dua nama tersebut ada juga nama lainnya. Hingga saat ini Ganjar telah didukung sejumlah partai seperti PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Beberapa nama yang masuk radar Cawapres Ganjar, satu diantaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Bakal calon presiden, Capres. Ganjar Pranowo mengaku sudah mengetahui nama bakal calon wakil presiden, Cawapres, pendampingnya. Namun, Ganjar meminta semua pihak untuk bersabar hingga pada waktunya akan diumumkan. Sudah dong, tapi sabar dulu, kata Ganjar pada sela-sela rapat kerja nasional, Rakernas, 4 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023.
Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto juga sudah mengkonfirmasi bahwa Cawapres Ganjar sudah mengerucut. Ya, nama-nama kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu kan sudah berlangsung cukup lama, kata Hasto pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hasto meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya kan tunggu tanggal mainnya saja dari Bu Megawati Soekarno Putri, ujarnya. Dosen Universitas Pertahanan, Unhan, ini menuturkan masukan dari Ketua Umum Partai Politik, Parpol, pendukung juga telah disampaikan. Masukan dari Presiden, dari para Ketua Umum Partai, sudah disampaikan, ucap Hasto. Hasto menuturkan pihaknya juga sudah mengecek bagaimana sosok cawapres pendamping Ganjar memiliki kesesuaian dengan parpol pendukung. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada PPP, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PDIP. Ini semua akan dilakukan dengan kalkulasi yang mendalam, tuturnya. Ini timnya Pak Ganjar, iya ya, timnya Pak Ganjar. Timnya Pak Ganjar masuk. Ayo. Ini masih ini timnya Pak Ganjar. Nanti belum dia. Nanti dibilangin, nanti dibilangin. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak, di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk. Karena dengan masa Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreatif yang kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan
diproteksi sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali, sehingga menurut saya semua mesti melek digital meskipun tidak ahli digital, tapi mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi, Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur. perlu diperkuat nggak Pak Kiraswa itu Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus itu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci, karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah, selalu muncul dua ini. Maka kita semua harus punya agenda yang sama memberantas korupsi. Terima kasih ya. Ada Bang Singgi, Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh, dia pas buat mau nanya TikTok, dia nggak jawab. Selamat pagi pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Nama Cawapres Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pengumuman siapa Cawapres Ganjar tinggal menunggu waktu. Melalui keterangan tertulisnya pada hari Minggu 24 September kemarin, Hasto mengatakan nama Cawapres Ganjar sudah dikaji secara mendalam. Kini tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya. Nantinya, nama Cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, ia tidak mengatakan secara pasti kapan waktu pengumuman Cawapres tersebut. Dijelaskan Hasto, penentuan Cawapres Ganjar ini telah melalui masukan dari Ketua Umum Parpol yang mendukung pencapresan Ganjar. Bahkan mereka juga sudah berulang kali berdialog dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Haritanu Sudibyo, mengungkapkan nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD yang masuk bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, dikatakan HT pada hari Minggu kemarin, selain dua nama tersebut ada juga nama lainnya. Hingga saat ini Ganjar telah didukung sejumlah partai seperti PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Beberapa nama yang masuk radar Cawapres Ganjar, satu diantaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Bakal calon presiden, Capres. Ganjar Pranowo mengaku sudah mengetahui nama bakal calon wakil presiden, Cawapres, pendampingnya. Namun, Ganjar meminta semua pihak untuk bersabar hingga pada waktunya akan diumumkan. Sudah dong, tapi sabar dulu, kata Ganjar pada sela-sela rapat kerja nasional, Rakernas, 4 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto juga sudah mengkonfirmasi bahwa Cawapres Ganjar sudah mengerucut. Ya, nama-nama kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu kan sudah berlangsung cukup lama, kata Hasto pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hasto meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya kan tunggu tanggal mainnya saja dari Bu Megawati Soekarno Putri, ujarnya.
dosen Universitas Pertahanan, Unhan, ini menuturkan masukan dari Ketua Umum Partai Politik, Parpol, pendukung juga telah disampaikan. Masukan dari Presiden, dari para Ketua Umum Partai, sudah disampaikan, ucap Hasto. Hasto menuturkan pihaknya juga sudah mengecek bagaimana sosok cawapres pendamping Ganjar memiliki kesesuaian dengan parpol pendukung. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada PPP, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PDIP. Ini semua akan dilakukan dengan kalkulasi yang mendalam, tuturnya. Ini timnya Pak Ganjar. Iya ya, timnya Pak Ganjar. Timnya Pak Ganjar masuk. Ayo. Ini masih ini timnya Pak Ganjar. Nanti belum ya. Nanti dibilangin, nanti dibilangin. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka sama melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik, kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk, karena dengan masa Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreatif yang kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang, dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun tidak ahli digital, tapi mesti melek. Pak tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan,
semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur. Perlu diperkuat nggak Pak kira-kira itu Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus itu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci, karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah, selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait Ganjar mengenai cawapres, Pak, apakah diskusi harus di ada Bang Singgi, Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh dia pas buat mau nanya TikTok, dia nggak jawab. Selamat pagi pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Nama Cawapres Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pengumuman siapa Cawapres Ganjar tinggal menunggu waktu. Melalui keterangan tertulisnya pada hari Minggu 24 September kemarin, Hasto mengatakan nama Cawapres Ganjar sudah dikaji secara mendalam. Kini tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya. Nantinya, nama Cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, ia tidak mengatakan secara pasti kapan waktu pengumuman Cawapres tersebut. Dijelaskan Hasto, penentuan Cawapres Ganjar ini telah melalui masukan dari Ketua Umum Parpol yang mendukung pencapresan Ganjar. Bahkan mereka juga sudah berulang kali berdialog dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Haritanu Sudibyo, mengungkapkan nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD yang masuk bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, dikatakan HT pada hari Minggu kemarin, selain dua nama tersebut ada juga nama lainnya. Hingga saat ini Ganjar telah didukung sejumlah partai seperti PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Beberapa nama yang masuk radar Cawapres Ganjar, satu diantaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Bakal calon presiden, Capres. Ganjar Pranowo mengaku sudah mengetahui nama bakal calon wakil presiden, Cawapres, pendampingnya. Namun, Ganjar meminta semua pihak untuk bersabar hingga pada waktunya akan diumumkan. Sudah dong, tapi sabar dulu, kata Ganjar pada sela-sela rapat kerja nasional, Rakernas, 4 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto juga sudah mengkonfirmasi bahwa Cawapres Ganjar sudah mengerucut. Ya, nama-nama kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu kan sudah berlangsung cukup lama, kata Hasto pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hasto meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya kan tunggu tanggal mainnya saja dari Bu Megawati Soekarno Putri, ujarnya. Dosen Universitas Pertahanan, Unhan, ini menuturkan masukan dari Ketua Umum Partai Politik, Parpol, pendukung juga telah disampaikan. Masukan dari Presiden, dari para Ketua Umum Partai, sudah disampaikan, ucap Hasto. Hasto menuturkan pihaknya juga sudah mengecek bagaimana sosok Cawapres pendamping Ganjar memiliki kesesuaian dengan parpol pendukung. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada PPP, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PDIP. Ini semua akan dilakukan dengan kalkulasi yang mendalam, tuturnya.
Ini Pak Ganjar ini. Iya ya, ini Pak Ganjar. Kita bilang, biar gua ngomong. Ini Pak Ganjar masuk. Ayo. Ini masih ini Pak Ganjar. Nanti belum ya. Nanti dibilangin, nanti dibilangin. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas di anak muda Pak, di TPNGP Pak? Atau Tergantung gimana Pak? apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka, saya melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami bimbang untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu? Masuk. Karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali, sehingga menurut saya semua mesti melek digital meskipun kita harus ahli digital tapi mesti melek. Pak tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri apakah perlu? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur itu. Perlu diperkuat nggak Raswa itu Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaannya mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci, karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah, selalu muncul dua ini. Maka kita semua harus punya agenda yang sama, memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak Ganjar mengenai cawapres Pak, apakah besok nanti Ada Bang Singgi, teman-teman. Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh, dia pas buat mau nanya TikTok, dia nggak jawab. Selamat pagi pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Nama Cawapres Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pengumuman siapa Cawapres Ganjar tinggal menunggu waktu. Melalui keterangan tertulisnya pada hari Minggu 24 September kemarin, Hasto mengatakan nama Cawapres Ganjar sudah dikaji secara mendalam. Kini tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya. Nantinya, nama Cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, ia tidak mengatakan secara pasti kapan waktu pengumuman Cawapres tersebut. Dijelaskan Hasto, penentuan Cawapres Ganjar ini telah melalui masukan dari Ketua Umum Parpol yang mendukung pencapresan Ganjar. Bahkan mereka juga sudah berulang kali berdialog dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Haritanu Sudibyo, mengungkapkan nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD yang masuk bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, dikatakan HT pada hari Minggu kemarin, selain dua nama tersebut, ada juga nama lainnya. Hingga saat ini, Ganjar telah didukung sejumlah partai seperti PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Beberapa nama yang masuk radar Cawapres Ganjar, satu diantaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Bakal calon presiden, Capres. Ganjar Pranowo mengaku sudah mengetahui nama bakal calon wakil presiden, Cawapres, pendampingnya. Namun, Ganjar meminta semua pihak untuk bersabar hingga pada waktunya akan diumumkan. Sudah dong, tapi sabar dulu, kata Ganjar pada sela-sela rapat kerja nasional, Rakernas, 4 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto juga sudah mengkonfirmasi bahwa Cawapres Ganjar sudah mengerucut. Ya, nama-nama kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu kan sudah berlangsung cukup lama, kata Hasto pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hasto meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ya kan tunggu tanggal mainnya saja dari Bu Megawati Soekarnoputri, ujarnya. Dosen Universitas Pertahanan, Unhan, ini menuturkan masukan dari Ketua Umum Partai Politik, Parpol, pendukung juga telah disampaikan. Masukan dari Presiden, dari para ketua umum partai, sudah disampaikan, ucap Hasto. Hasto menuturkan pihaknya juga sudah mengecek bagaimana sosok Cawapres pendamping Ganjar memiliki kesesuaian dengan parpol pendukung. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada PPP, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PDIP. Ini semua akan dilakukan dengan kalkulasi yang mendalam, tuturnya. Ini timnya Pak Ganjar. Iya ya, timnya Pak Ganjar. Timnya Pak Ganjar masuk. Ini masih ini timnya Pak Ganjar. Nanti belum ya. Nanti bilangin, nanti dibilangin. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk
untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik, kami punya preferensi, tapi kami diundang untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk? Karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang, dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun tidak ahli digital, tapi mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi, Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini. Dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik. Kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur. perlu diperkuat ya Pak Raswa itu Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaannya mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus itu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama, memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait Ganjar mengenai cawapres, Pak, apakah setuju nanti? ada Bang Singgi, teman-teman. Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh, dia pas buat mau nanya TikTok, dia jawab. Selamat pagi pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Nama Cawapres Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pengumuman siapa Cawapres Ganjar tinggal menunggu waktu. Melalui keterangan tertulisnya pada hari Minggu 24 September kemarin, Hasto mengatakan nama Cawapres Ganjar sudah dikaji secara mendalam. Kini tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya. Nantinya, nama Cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, ia tidak mengatakan secara pasti kapan waktu pengumuman Cawapres tersebut. Dijelaskan Hasto, penentuan Cawapres Ganjar ini telah melalui masukan dari Ketua Umum Parpol yang mendukung pencapresan Ganjar. Bahkan mereka juga sudah berulang kali berdialog dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Haritanu Sudibyo, mengungkapkan nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD yang masuk bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, dikatakan HT pada hari Minggu kemarin, selain dua nama tersebut ada juga nama lainnya. Hingga saat ini Ganjar telah didukung sejumlah partai seperti PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Beberapa nama yang masuk radar Cawapres Ganjar, satu diantaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Bakal calon presiden,
Capres. Ganjar Pranowo mengaku sudah mengetahui nama bakal calon wakil presiden, cawapres, pendampingnya. Namun, Ganjar meminta semua pihak untuk bersabar hingga pada waktunya akan diumumkan. Sudah dong, tapi sabar dulu, kata Ganjar pada sela-sela rapat kerja nasional, Rakernas, 4 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto juga sudah mengkonfirmasi bahwa cawapres Ganjar sudah mengerucut. Ya, nama-nama kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu kan sudah berlangsung cukup lama, kata Hasto pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hasto meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ya kan tunggu tanggal mainnya saja dari Bu Megawati Soekarnoputri, ujarnya. Dosen Universitas Pertahanan, Unhan, ini menuturkan masukan dari Ketua Umum Partai Politik, Parpol, pendukung juga telah disampaikan. Masukan dari Presiden, dari para Ketua Umum Partai, sudah disampaikan, ucap Hasto. Hasto menuturkan pihaknya juga sudah mengecek bagaimana sosok cawapres pendamping Ganjar memiliki kesesuaian dengan parpol pendukung. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada PPP, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PDIP. Ini semua akan dilakukan dengan kalkulasi yang mendalam, tuturnya. Ini timnya Pak Ganjar. Iya ya, timnya Pak Ganjar. Kita ngomong. Timnya Pak Ganjar masuk. Ayo. Ini masih ini timnya Pak Ganjar. Nanti belum ya. Nanti dibilangin. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak, di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan ini masuk. Karena dengan masa Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, semuanya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang,
tumbuh sangat cepat. Maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang, dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun tidak ahli digital, tapi mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi, Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini, dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur. perlu diperkuat nggak Pak Kiraswa itu Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus itu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama, memberantas korupsi. Terima kasih ya. Ganjar mengenai cawapres, Pak. Apakah itu nanti Ada Bang Singgi, ada Bang Singgi. Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh, dia pas buat mau nanya TikTok, dia nggak jawab. Selamat pagi pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Nama Cawapres Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pengumuman siapa Cawapres Ganjar tinggal menunggu waktu. Melalui keterangan tertulisnya pada hari Minggu 24 September kemarin, Hasto mengatakan nama Cawapres Ganjar sudah dikaji secara mendalam. Kini tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya. Nantinya, nama Cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, ia tidak mengatakan secara pasti kapan waktu pengumuman Cawapres tersebut. Dijelaskan Hasto, penentuan Cawapres Ganjar ini telah melalui masukan dari Ketua Umum Parpol yang mendukung pencapresan Ganjar. Bahkan mereka juga sudah berulang kali berdialog dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Haritanu Sudibyo, mengungkapkan nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD yang masuk bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, dikatakan HT pada hari Minggu kemarin, selain dua nama tersebut ada juga nama lainnya. Hingga saat ini Ganjar telah didukung sejumlah partai seperti PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Beberapa nama yang masuk radar Cawapres Ganjar, satu diantaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Bakal calon presiden, Capres. Ganjar Pranowo mengaku sudah mengetahui nama bakal calon wakil presiden, Cawapres, pendampingnya. Namun, Ganjar meminta semua pihak untuk bersabar hingga pada waktunya akan diumumkan. Sudah dong, tapi sabar dulu, kata Ganjar pada sela-sela rapat kerja nasional, Rakernas, 4 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto juga sudah mengkonfirmasi bahwa Cawapres Ganjar sudah mengerucut.
Ya, nama-nama kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu kan sudah berlangsung cukup lama, kata Hasto pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hasto meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ya kan tunggu tanggal mainnya saja dari Bu Megawati Soekarnoputri, ujarnya. Dosen Universitas Pertahanan, Unhan, ini menuturkan masukan dari Ketua Umum Partai Politik, Parpol, pendukung juga telah disampaikan. Masukan dari Presiden, dari para Ketua Umum Partai, sudah disampaikan, ucap Hasto. Hasto menuturkan pihaknya juga sudah mengecek bagaimana sosok cawapres pendamping Ganjar memiliki kesesuaian dengan parpol pendukung. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada PPP, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PDIP. Ini semua akan dilakukan dengan kalkulasi yang mendalam, tuturnya. Ini timnya Pak Ganjar. Iya ya, timnya Pak Ganjar. Timnya Pak Ganjar masuk. Ayo. Ini masih ini timnya Pak Ganjar. Nanti belum ya. Nanti bilangin, nanti dibilangin. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik, kami punya preferensi, tapi kami diundang untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk, karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan
proteksi sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang Agak bawaan bang, bapak. penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital meskipun tidak harus ahli digital, tapi mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi, Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur. perlu diperkuat ya Pak Kiraswa itu Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus itu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci, karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah, selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait Mengenai cawapres, Pak, apakah diskusi nanti? ada Bang Singgi, aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada Bang Singgi. Taruh dia pas buat mau nanya TikTok, dia nggak jawab. Selamat pagi pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Nama Cawapres Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pengumuman siapa Cawapres Ganjar tinggal menunggu waktu. Melalui keterangan tertulisnya pada hari Minggu 24 September kemarin, Hasto mengatakan nama Cawapres Ganjar sudah dikaji secara mendalam. Kini tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya. Nantinya, nama Cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, ia tidak mengatakan secara pasti kapan waktu pengumuman Cawapres tersebut. Dijelaskan Hasto, penentuan Cawapres Ganjar ini telah melalui masukan dari Ketua Umum Parpol yang mendukung pencapresan Ganjar. Bahkan mereka juga sudah berulang kali berdialog dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Haritanu Sudibyo, mengungkapkan nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD yang masuk bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, dikatakan HT pada hari Minggu kemarin, selain dua nama tersebut ada juga nama lainnya. Hingga saat ini Ganjar telah didukung sejumlah partai seperti PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Beberapa nama yang masuk radar Cawapres Ganjar, satu diantaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Bakal calon presiden, Capres. Ganjar Pranowo mengaku sudah mengetahui nama bakal calon wakil presiden, Cawapres, pendampingnya. Namun, Ganjar meminta semua pihak untuk bersabar hingga pada waktunya akan diumumkan. Sudah dong, tapi sabar dulu, kata Ganjar pada sela-sela rapat kerja nasional, Rakernas, 4 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto juga sudah mengkonfirmasi bahwa Cawapres Ganjar sudah mengerucut. Ya, nama-nama kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu kan sudah berlangsung cukup lama, kata Hasto pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hasto meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya kan tunggu tanggal mainnya saja dari Bu Megawati Soekarno Putri, ujarnya.
dosen Universitas Pertahanan, Unhan, ini menuturkan masukan dari Ketua Umum Partai Politik, Parpol, pendukung juga telah disampaikan. Masukan dari Presiden, dari para Ketua Umum Partai, sudah disampaikan, ucap Hasto. Hasto menuturkan pihaknya juga sudah mengecek bagaimana sosok cawapres pendamping Ganjar memiliki kesesuaian dengan parpol pendukung. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada PPP, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PDIP. Ini semua akan dilakukan dengan kalkulasi yang mendalam, tuturnya. Ini timnya Pak Ganjar. Iya ya, timnya Pak Ganjar. Kita ngomong. Timnya Pak Ganjar masuk. Ayo. Ini masih ini timnya Pak Ganjar. Nanti dibilangin. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak, di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu? Masuk. Karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali sehingga menurut saya semua mesti melek digital meskipun kita harus abdi digital mesti Pak tadi disinggung soal korupsi Pak di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi, pandangan Bapak sendiri apakah benar? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur itu.
perlu diperkuat nggak Pak kira-kira itu Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus gitu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci, karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah, selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait Ganjar terkait sama Pres, Pak. Apakah setuju nanti? ada Bang Singgi, aman-aman. Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja nih, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh, dia pas buat mau nanya TikTok, dia nggak jawab. Selamat pagi pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Nama Cawapres Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pengumuman siapa Cawapres Ganjar tinggal menunggu waktu. Melalui keterangan tertulisnya pada hari Minggu 24 September kemarin, Hasto mengatakan nama Cawapres Ganjar sudah dikaji secara mendalam. Kini tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya. Nantinya, nama Cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, ia tidak mengatakan secara pasti kapan waktu pengumuman Cawapres tersebut. Dijelaskan Hasto, penentuan Cawapres Ganjar ini telah melalui masukan dari Ketua Umum Parpol yang mendukung pencapresan Ganjar. Bahkan mereka juga sudah berulang kali berdialog dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Haritanu Sudibyo, mengungkapkan nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD yang masuk bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, dikatakan HT pada hari Minggu kemarin, selain dua nama tersebut ada juga nama lainnya. Hingga saat ini Ganjar telah didukung sejumlah partai seperti PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Beberapa nama yang masuk radar Cawapres Ganjar, satu diantaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Bakal calon presiden, Capres. Ganjar Pranowo mengaku sudah mengetahui nama bakal calon wakil presiden, Cawapres, pendampingnya. Namun, Ganjar meminta semua pihak untuk bersabar hingga pada waktunya akan diumumkan. Sudah dong, tapi sabar dulu, kata Ganjar pada sela-sela rapat kerja nasional, Rakernas, 4 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto juga sudah mengkonfirmasi bahwa Cawapres Ganjar sudah mengerucut. Ya, nama-nama kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu kan sudah berlangsung cukup lama, kata Hasto pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hasto meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya kan tunggu tanggal mainnya saja dari Bu Megawati Soekarno Putri, ujarnya. Dosen Universitas Pertahanan, Unhan, ini menuturkan masukan dari Ketua Umum Partai Politik, Parpol, pendukung juga telah disampaikan. Masukan dari Presiden, dari para Ketua Umum Partai, sudah disampaikan, ucap Hasto. Hasto menuturkan pihaknya juga sudah mengecek bagaimana sosok Cawapres pendamping Ganjar memiliki kesesuaian dengan parpol pendukung. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada PPP, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PDIP. Ini semua akan dilakukan dengan kalkulasi yang mendalam, tuturnya.
Iya, iya, timnya Pak Ganjar. Kita bilang, biar gua ngomong. Timnya Pak Ganjar masuk. Ayo, ayo. Ini masih ini timnya Pak Ganjar. Nanti belum ya. Nanti dibilangin, nanti dibilangin. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik, kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk, karena dengan masa Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreatif yang kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang, dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun tidak ahli digital, tapi mesti melek. Pak tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini, dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur. perlu diperkuat nggak Pak kira itu Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus itu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci, karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah, selalu muncul dua ini. Maka kita semua harus punya agenda yang sama, memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait Terkait sama Pres, Pak, apakah itu harus ada Bang Singgi, teman-teman. Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh dia pas buat mau nanya TikTok, dia nggak jawab. Selamat pagi pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Nama Cawapres Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pengumuman siapa Cawapres Ganjar tinggal menunggu waktu. Melalui keterangan tertulisnya pada hari Minggu 24 September kemarin, Hasto mengatakan nama Cawapres Ganjar sudah dikaji secara mendalam. Kini tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya. Nantinya, nama Cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, ia tidak mengatakan secara pasti kapan waktu pengumuman Cawapres tersebut. Dijelaskan Hasto, penentuan Cawapres Ganjar ini telah melalui masukan dari Ketua Umum Parpol yang mendukung pencapresan Ganjar. Bahkan mereka juga sudah berulang kali berdialog dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Haritanu Sudibyo, mengungkapkan nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD yang masuk bursa cawapres Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, dikatakan HT pada hari Minggu kemarin, selain dua nama tersebut ada juga nama lainnya. Hingga saat ini Ganjar telah didukung sejumlah partai seperti PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Beberapa nama yang masuk radar Cawapres Ganjar, satu diantaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Bakal calon presiden, Capres. Ganjar Pranowo mengaku sudah mengetahui nama bakal calon wakil presiden, Cawapres, pendampingnya. Namun, Ganjar meminta semua pihak untuk bersabar hingga pada waktunya akan diumumkan. Sudah dong. Tapi sabar dulu, kata Ganjar pada sela-sela rapat kerja nasional, Rakernas, 4 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto juga sudah mengkonfirmasi bahwa Cawapres Ganjar sudah mengerucut. Ya, nama-nama kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu kan sudah berlangsung cukup lama, kata Hasto pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hasto meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya kan tunggu tanggal mainnya saja dari Bu Megawati Soekarno Putri, ujarnya. Dosen Universitas Pertahanan, Unhan, ini menuturkan masukan dari Ketua Umum Partai Politik, Parpol, pendukung juga telah disampaikan. Masukan dari Presiden, dari para ketua umum partai, sudah disampaikan, ucap Hasto. Hasto menuturkan pihaknya juga sudah mengecek bagaimana sosok cawapres pendamping Ganjar memiliki kesesuaian dengan parpol pendukung. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada PPP, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PDIP. Ini semua akan dilakukan dengan kalkulasi yang mendalam, tuturnya. Ini timnya Pak Ganjar. Iya ya, timnya Pak Ganjar. Kita ngomong. Timnya Pak Ganjar masuk. Ayo. Ini masih ini timnya Pak Ganjar. Nanti belum dia. Nanti dibilangin. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak, di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk
untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik, kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu? Masuk. Karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreatif yang kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali sehingga menurut saya semua mesti melek digital meskipun tidak harus ahli digital tapi mesti melek. Pak tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri apakah perlu? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur itu. Perlu diperkuat nggak Pak Raswa itu Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaannya mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus itu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama, memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak Ganjar mengenai cawapres Pak. Ada Bang Singgi, Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh, dia pas buat mau nanya TikTok, dia nggak jawab. Selamat pagi pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Nama Cawapres Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pengumuman siapa Cawapres Ganjar tinggal menunggu waktu. Melalui keterangan tertulisnya pada hari Minggu 24 September kemarin, Hasto mengatakan nama Cawapres Ganjar sudah dikaji secara mendalam. Kini tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya. Nantinya, nama Cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, ia tidak mengatakan secara pasti kapan waktu pengumuman Cawapres tersebut. Dijelaskan Hasto, penentuan Cawapres Ganjar ini telah melalui masukan dari Ketua Umum Parpol yang mendukung pencapresan Ganjar. Bahkan mereka juga sudah berulang kali berdialog dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Haritanu Sudibyo, mengungkapkan nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD yang masuk bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, dikatakan HT pada hari Minggu kemarin, selain dua nama tersebut ada juga nama lainnya. Hingga saat ini Ganjar telah didukung sejumlah partai seperti PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Beberapa nama yang masuk radar Cawapres Ganjar, satu diantaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Bakal calon presiden,
Capres. Ganjar Pranowo mengaku sudah mengetahui nama bakal calon wakil presiden, cawapres, pendampingnya. Namun, Ganjar meminta semua pihak untuk bersabar hingga pada waktunya akan diumumkan. Sudah dong, tapi sabar dulu, kata Ganjar pada sela-sela rapat kerja nasional, Rakernas, 4 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto juga sudah mengkonfirmasi bahwa cawapres Ganjar sudah mengerucut. Ya, nama-nama kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu kan sudah berlangsung cukup lama, kata Hasto pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hasto meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ya kan tunggu tanggal mainnya saja dari Bu Megawati Soekarnoputri, ujarnya. Dosen Universitas Pertahanan, Unhan, ini menuturkan masukan dari Ketua Umum Partai Politik, Parpol, pendukung juga telah disampaikan. Masukan dari Presiden, dari para Ketua Umum Partai, sudah disampaikan, ucap Hasto. Hasto menuturkan pihaknya juga sudah mengecek bagaimana sosok cawapres pendamping Ganjar memiliki kesesuaian dengan parpol pendukung. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada PPP, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PDIP. Ini semua akan dilakukan dengan kalkulasi yang mendalam, tuturnya. Ini timnya Pak Ganjar. Iya ya, timnya Pak Ganjar. Timnya Pak Ganjar masuk. Ayo. Ini masih ini timnya Pak Ganjar. Nanti di lobby ya. Nanti dibilangin, nanti dibilangin. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik, kami punya preferensi, tapi kami diundang untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk, karena dengan masa Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang,
tumbuh sangat cepat. Maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang, dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun tidak ahli digital, tapi mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi, Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini, dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur. perlu diperkuat nggak Pak kira-kira itu Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus itu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci, karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah, selalu muncul dua ini. Maka kita semua harus punya agenda yang sama, memberantas korupsi. Terima kasih ya. Terkait sama Pres, Pak, apakah PSBB harus Ada Bang Singgi, Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh dia pas buat mau nanya TikTok, dia nggak jawab. Selamat pagi pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Nama Cawapres Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pengumuman siapa Cawapres Ganjar tinggal menunggu waktu. Melalui keterangan tertulisnya pada hari Minggu 24 September kemarin, Hasto mengatakan nama Cawapres Ganjar sudah dikaji secara mendalam. Kini tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya. Nantinya, nama Cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, ia tidak mengatakan secara pasti kapan waktu pengumuman Cawapres tersebut. Dijelaskan Hasto, penentuan Cawapres Ganjar ini telah melalui masukan dari Ketua Umum Parpol yang mendukung pencapresan Ganjar. Bahkan mereka juga sudah berulang kali berdialog dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Haritanu Sudibyo, mengungkapkan nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD yang masuk bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, dikatakan HT pada hari Minggu kemarin, selain dua nama tersebut ada juga nama lainnya. Hingga saat ini Ganjar telah didukung sejumlah partai seperti PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Beberapa nama yang masuk radar Cawapres Ganjar, satu diantaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Bakal calon presiden, Capres. Ganjar Pranowo mengaku sudah mengetahui nama bakal calon wakil presiden, Cawapres, pendampingnya. Namun, Ganjar meminta semua pihak untuk bersabar hingga pada waktunya akan diumumkan. Sudah dong, tapi sabar dulu, kata Ganjar pada sela-sela rapat kerja nasional, Rakernas, 4 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto juga sudah mengkonfirmasi bahwa Cawapres Ganjar sudah mengerucut.
Ya, nama-nama kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu kan sudah berlangsung cukup lama, kata Hasto pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hasto meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia kan tunggu tanggal mainnya saja dari Bu Megawati Soekarno Putri, ujarnya. Dosen Universitas Pertahanan, Unhan, ini menuturkan masukan dari Ketua Umum Partai Politik, Parpol, pendukung juga telah disampaikan. Masukan dari Presiden, dari para Ketua Umum Partai, sudah disampaikan, ucap Hasto. Hasto menuturkan pihaknya juga sudah mengecek bagaimana sosok cawapres pendamping Ganjar memiliki kesesuaian dengan parpol pendukung. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada PPP, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PDIP. Ini semua akan dilakukan dengan kalkulasi yang mendalam, tuturnya. Ini timnya Pak Ganjar. Iya ya, timnya Pak Ganjar. Kita ngomong. Timnya Pak Ganjar masuk. Ayo. Ini masih ini timnya Pak Ganjar. Nanti belum ya. Nanti dibilangin. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak, di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik. Kami punya preferensi, tapi kami minta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan ini masuk. Karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, semuanya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang, dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun kita harus ahli digital, tapi mesti melek.
Pak tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam kejahatan. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur itu. perlu diperkuat nggak Pak Raswa ini Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaannya mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus itu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci, karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah, selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait Terkait cawapres, Pak. ada Bang Singgi, aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada Bang Singgi. Taruh, dia pas buat mau nanya TikTok, dia jawab. Selamat pagi pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Nama Cawapres Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pengumuman siapa Cawapres Ganjar tinggal menunggu waktu. Melalui keterangan tertulisnya pada hari Minggu 24 September kemarin, Hasto mengatakan nama Cawapres Ganjar sudah dikaji secara mendalam. Kini tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya. Nantinya, nama Cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, ia tidak mengatakan secara pasti kapan waktu pengumuman Cawapres tersebut. Dijelaskan Hasto, penentuan Cawapres Ganjar ini telah melalui masukan dari Ketua Umum Parpol yang mendukung pencapresan Ganjar. Bahkan mereka juga sudah berulang kali berdialog dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Haritanu Sudibyo, mengungkapkan nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD yang masuk bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, dikatakan HT pada hari Minggu kemarin, selain dua nama tersebut ada juga nama lainnya. Hingga saat ini Ganjar telah didukung sejumlah partai seperti PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Beberapa nama yang masuk radar Cawapres Ganjar, satu diantaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Bakal calon presiden, Capres. Ganjar Pranowo mengaku sudah mengetahui nama bakal calon wakil presiden, Cawapres, pendampingnya. Namun, Ganjar meminta semua pihak untuk bersabar hingga pada waktunya akan diumumkan. Sudah dong, tapi sabar dulu, kata Ganjar pada sela-sela rapat kerja nasional, Rakernas, 4 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto juga sudah mengkonfirmasi bahwa Cawapres Ganjar sudah mengerucut. Ya, nama-nama kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu kan sudah berlangsung cukup lama, kata Hasto pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hasto meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya kan tunggu tanggal mainnya saja dari Bu Megawati Soekarno Putri, ujarnya. Dosen Universitas Pertahanan, Unhan, ini menuturkan masukan dari Ketua Umum Partai Politik, Parpol, pendukung juga telah disampaikan. Masukan dari Presiden, dari para Ketua Umum Partai,
sudah disampaikan, ucap Hasto. Hasto menuturkan pihaknya juga sudah mengecek bagaimana sosok cawapres pendamping Ganjar memiliki kesesuaian dengan parpol pendukung. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada PPP, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PDIP. Ini semua akan dilakukan dengan kalkulasi yang mendalam, tuturnya. Ini timnya Pak Ganjar. Ini timnya Pak Ganjar. Iya ya, timnya Pak Ganjar. Timnya Pak Ganjar masuk. Ini masih ini timnya Pak Ganjar. Nanti dibilangin, nanti dibilangin. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak, di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik, kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu? Masuk Pak. Karena dengan masa Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun tidak harus ahli digital, tapi mesti melek. Pak tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam kejahatan. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur itu. perlu diperkuat nggak Pak Raswa itu Pak? Nah,
Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus itu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci, karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah, selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama memberantas korupsi. Terima kasih ya. Ganjar mengenai cawapres Pak, apakah setuju di Ada Bang Singgi, Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh, dia pas buat mau nanya TikTok, dia jawab. Selamat pagi pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Nama Cawapres Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pengumuman siapa Cawapres Ganjar tinggal menunggu waktu. Melalui keterangan tertulisnya pada hari Minggu 24 September kemarin, Hasto mengatakan nama Cawapres Ganjar sudah dikaji secara mendalam. Kini tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya. Nantinya, nama Cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, ia tidak mengatakan secara pasti kapan waktu pengumuman Cawapres tersebut. Dijelaskan Hasto, penentuan Cawapres Ganjar ini telah melalui masukan dari Ketua Umum Parpol yang mendukung pencapresan Ganjar. Bahkan mereka juga sudah berulang kali berdialog dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Haritanu Sudibyo, mengungkapkan nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD yang masuk bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, dikatakan HT pada hari Minggu kemarin, selain dua nama tersebut ada juga nama lainnya. Hingga saat ini Ganjar telah didukung sejumlah partai seperti PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Beberapa nama yang masuk radar Cawapres Ganjar, satu diantaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Bakal calon presiden, Capres. Ganjar Pranowo mengaku sudah mengetahui nama bakal calon wakil presiden, Cawapres, pendampingnya. Namun, Ganjar meminta semua pihak untuk bersabar hingga pada waktunya akan diumumkan. Sudah dong, tapi sabar dulu, kata Ganjar pada sela-sela rapat kerja nasional, Rakernas, 4 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto juga sudah mengkonfirmasi bahwa Cawapres Ganjar sudah mengerucut. Ya, nama-nama kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu kan sudah berlangsung cukup lama, kata Hasto pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hasto meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya kan tunggu tanggal mainnya saja dari Bu Megawati Soekarno Putri, ujarnya. Dosen Universitas Pertahanan, Unhan, ini menuturkan masukan dari Ketua Umum Partai Politik, Parpol, pendukung juga telah disampaikan. Masukan dari Presiden, dari para Ketua Umum Partai, sudah disampaikan, ucap Hasto. Hasto menuturkan pihaknya juga sudah mengecek bagaimana sosok Cawapres pendamping Ganjar memiliki kesesuaian dengan parpol pendukung. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada PPP, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PDIP. Ini semua akan dilakukan dengan kalkulasi yang mendalam, tuturnya.
Biar gua ngomong. Timnya Pak Ganjar masuk. Ayo. Ini masih ini timnya Pak Ganjar. Nanti belum ya. Nanti dibilangin, nanti dibilangin. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka sama melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik, kami punya preferensi, tapi kami bimbang untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk? Karena dengan masa Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali, sehingga menurut saya semua mesti melek digital meskipun tidak harus ahli digital, tapi mesti melek. Pak tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri apakah boleh? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur. Perlu diperkuat nggak Pak Kirasua itu Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaannya mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus itu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait Ganjar mengenai cawapres Pak, apakah diskusi di ada Bang Singgi, aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh, dia pas buat mau nanya TikTok, iya jawab. Selamat pagi pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Nama Cawapres Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pengumuman siapa Cawapres Ganjar tinggal menunggu waktu. Melalui keterangan tertulisnya pada hari Minggu 24 September kemarin, Hasto mengatakan nama Cawapres Ganjar sudah dikaji secara mendalam. Kini tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya. Nantinya, nama Cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, ia tidak mengatakan secara pasti kapan waktu pengumuman Cawapres tersebut. Dijelaskan Hasto, penentuan Cawapres Ganjar ini telah melalui masukan dari Ketua Umum Parpol yang mendukung pencapresan Ganjar. Bahkan mereka juga sudah berulang kali berdialog dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Haritanu Sudibyo, mengungkapkan nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD yang masuk bursa cawapres Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, dikatakan HT pada hari Minggu kemarin, selain dua nama tersebut, ada juga nama lainnya. Hingga saat ini, Ganjar telah didukung sejumlah partai seperti PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Beberapa nama yang masuk radar Cawapres Ganjar, satu diantaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Bakal calon presiden, Capres. Ganjar Pranowo mengaku sudah mengetahui nama bakal calon wakil presiden, Cawapres, pendampingnya. Namun, Ganjar meminta semua pihak untuk bersabar hingga pada waktunya akan diumumkan. Sudah dong, tapi sabar dulu, kata Ganjar pada sela-sela rapat kerja nasional, Rakernas, 4 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto juga sudah mengkonfirmasi bahwa Cawapres Ganjar sudah mengerucut. Ya, nama-nama kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu kan sudah berlangsung cukup lama, kata Hasto pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hasto meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ya kan tunggu tanggal mainnya saja dari Bu Megawati Soekarnoputri, ujarnya. Dosen Universitas Pertahanan, Unhan, ini menuturkan masukan dari Ketua Umum Partai Politik, Parpol, pendukung juga telah disampaikan. Masukan dari Presiden, dari para Ketua Umum Partai, sudah disampaikan, ucap Hasto. Hasto menuturkan pihaknya juga sudah mengecek bagaimana sosok Cawapres pendamping Ganjar memiliki kesesuaian dengan parpol pendukung. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada PPP, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PDIP. Ini semua akan dilakukan dengan kalkulasi yang mendalam, tuturnya. Ini timnya Pak Ganjar. Iya ya, timnya Pak Ganjar. Timnya Pak Ganjar masuk. Ini masih ini timnya Pak Ganjar. Nanti belum ya. Nanti bilangin, nanti dibilangin. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda
untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik, kami punya preferensi, tapi kami diundang untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk? Karena dengan masuk Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital meskipun tidak harus ahli digital, tapi mesti melek. Pak tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri apakah perlu? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik. Kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan, sumpah deh, hancur. Perlu diperkuat Pak Kirasua itu Pak KPK. Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci. Karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah. Selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait Ganjar mengenai cawapres Pak, apakah besok di ada Bang Singgi, teman-teman. Aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh, dia pas buat mau nanya TikTok, dia nggak jawab. Selamat pagi pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Nama Cawapres Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pengumuman siapa Cawapres Ganjar tinggal menunggu waktu. Melalui keterangan tertulisnya pada hari Minggu 24 September kemarin, Hasto mengatakan nama Cawapres Ganjar sudah dikaji secara mendalam. Kini tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya. Nantinya, nama Cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, ia tidak mengatakan secara pasti kapan waktu pengumuman Cawapres tersebut. Dijelaskan Hasto, penentuan Cawapres Ganjar ini telah melalui masukan dari Ketua Umum Parpol yang mendukung pencapresan Ganjar. Bahkan mereka juga sudah berulang kali berdialog dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Haritanu Sudibyo, mengungkapkan nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD yang masuk bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, dikatakan HT pada hari Minggu kemarin, selain dua nama tersebut ada juga nama lainnya. Hingga saat ini Ganjar telah didukung sejumlah partai seperti PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Beberapa nama yang masuk radar Cawapres Ganjar, satu diantaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Bakal calon presiden,
Capres. Ganjar Pranowo mengaku sudah mengetahui nama bakal calon wakil presiden, cawapres, pendampingnya. Namun, Ganjar meminta semua pihak untuk bersabar hingga pada waktunya akan diumumkan. Sudah dong, tapi sabar dulu, kata Ganjar pada sela-sela rapat kerja nasional, Rakernas, 4 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP Hasto Kristianto juga sudah mengkonfirmasi bahwa cawapres Ganjar sudah mengerucut. Ya, nama-nama kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu kan sudah berlangsung cukup lama, kata Hasto pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hasto meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya kan tunggu tanggal mainnya saja dari Bu Megawati Soekarno Putri, ujarnya. Dosen Universitas Pertahanan, Unhan, ini menuturkan masukan dari Ketua Umum Partai Politik, Parpol, pendukung juga telah disampaikan. Masukan dari Presiden, dari para Ketua Umum Partai, sudah disampaikan, ucap Hasto. Hasto menuturkan pihaknya juga sudah mengecek bagaimana sosok cawapres pendamping Ganjar memiliki kesesuaian dengan parpol pendukung. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada PPP, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PDIP. Ini semua akan dilakukan dengan kalkulasi yang mendalam, tuturnya. Ini timnya Pak Ganjar. Iya ya, timnya Pak Ganjar. Timnya Pak Ganjar masuk. Ayo. Ini masih ini timnya Pak Ganjar. Nanti belum dia. Nanti dibilangin, nanti dibilangin. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak, di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik, kami punya preferensi, tapi kami diminta untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk, karena dengan masa Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas.
Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreativitas kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan proteksi, sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang, dan tentu saja ada nilai ekonomi yang penting sekali. Sehingga menurut saya semua mesti melek digital, meskipun tidak harus ahli digital, tapi mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi, Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi, pandangan Bapak sendiri, apakah perlu? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini, dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan. Sumpah deh, hancur itu. Perlu diperkuat nggak Pak Kiraswa itu Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaan mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus itu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci, karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah, selalu muncul dua ini. Maka kita semua harus punya agenda yang sama, memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait Ganjar mengenai cawapres, Pak, apakah setuju nanti? ada Bang Singgi, aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh, dia pas buat mau nanya TikTok, dia nggak jawab. Selamat pagi pemirsa, Live Breaking News kembali hadir bersama saya, Saradita. Nama Cawapres Ganjar Pranowo semakin mengerucut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan pengumuman siapa Cawapres Ganjar tinggal menunggu waktu. Melalui keterangan tertulisnya pada hari Minggu 24 September kemarin, Hasto mengatakan nama Cawapres Ganjar sudah dikaji secara mendalam. Kini tinggal menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkannya. Nantinya, nama Cawapres Ganjar akan diumumkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi, ia tidak mengatakan secara pasti kapan waktu pengumuman Cawapres tersebut. Dijelaskan Hasto, penentuan Cawapres Ganjar ini telah melalui masukan dari Ketua Umum Parpol yang mendukung pencapresan Ganjar. Bahkan mereka juga sudah berulang kali berdialog dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo, Haritanu Sudibyo, mengungkapkan nama Sandiaga Uno dan Mahfud MD yang masuk bursa Cawapres Ganjar Pranowo. Tak hanya itu, dikatakan HT pada hari Minggu kemarin, selain dua nama tersebut ada juga nama lainnya. Hingga saat ini Ganjar telah didukung sejumlah partai seperti PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Beberapa nama yang masuk radar Cawapres Ganjar, satu diantaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Bakal calon presiden, Capres. Ganjar Pranowo mengaku sudah mengetahui nama bakal calon wakil presiden, Cawapres, pendampingnya. Namun, Ganjar meminta semua pihak untuk bersabar hingga pada waktunya akan diumumkan. Sudah dong, tapi sabar dulu, kata Ganjar pada sela-sela rapat kerja nasional, Rakernas, 4 PDIP di G-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023. Sekretaris Jenderal,
Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga sudah mengkonfirmasi bahwa Cawapres Ganjar sudah mengerucut. Ya, nama-nama kan sudah dikerucutkan karena pendalaman itu kan sudah berlangsung cukup lama, kata Hasto pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Hasto meminta semua pihak bersabar menunggu keputusan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ya kan tunggu tanggal mainnya saja dari Bu Megawati Soekarnoputri, ujarnya. Dosen Universitas Pertahanan, Unhan, ini menuturkan masukan dari Ketua Umum Partai Politik, Parpol, pendukung juga telah disampaikan. Masukan dari Presiden, dari para Ketua Umum Partai, sudah disampaikan, ucap Hasto. Hasto menuturkan pihaknya juga sudah mengecek bagaimana sosok cawapres pendamping Ganjar memiliki kesesuaian dengan parpol pendukung. Apakah wakil-wakil ini juga senafas dengan 3 partai yang mendukung? Ada PPP, ada Perindo, Hanura yang bersama-sama dengan PDIP. Ini semua akan dilakukan dengan kalkulasi yang mendalam, tuturnya. Ini timnya Pak Ganjar. Iya ya, timnya Pak Ganjar. Timnya Pak Ganjar masuk. Ayo. Ini masih ini timnya Pak Ganjar. Nanti belum ya. Nanti dibilangin, nanti dibilangin. Udah Pak untuk masuk ke politik, berarti komposisi TPNGP itu bisa dipastikan mayoritas diisi anak muda Pak di TPNGP Pak? Tergantung apakah kawan-kawan bersedia. Jika jawabannya iya, saya katakan saya terbuka melamar anak muda untuk bisa bergabung. Karena itulah yang tadi menjadi kegelisahan ya. Bagaimana kami dalam berpolitik, kami punya preferensi, tapi kami diundang untuk memilih. Bagaimana kami bisa merasakan itu masuk? Karena dengan masa Anda akan tahu dan itu bagian dari pendidikan politik yang baik. Maka saya melamar anak muda untuk bergabung. Pak Ganjar tadi mengatakan percepatan transformasi digital. Ya. Apa Pak prioritas yang akan nanti dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi kan baru tingkat sumber daya alam, tapi belum tuntas. Nah sekarang kita mesti dorong, ada kelautan, ada pertanian, perkebunan, ada kehutanan, sebenarnya banyak, termasuk industri digital. Kalau kita bicara hari ini industri kreatif berkembang tumbuh sangat cepat, maka kalau kita kemudian memberikan ruang kepada anak-anak yang punya talenta itu, terbayangkan nggak? Makin banyak kreatif kita berikan, makin banyak orang bisa berkreasi, dan mereka dilindungi oleh regulasi. Maka kemudian lebih banyak IT yang kemudian mendapatkan
diproteksi sehingga anak-anak berkreasi dengan sangat gampang dan tentu saja ada nilai ekonomi yang Agak bawaan bang, bapak. penting sekali, sehingga menurut saya semua mesti melek digital meskipun tidak harus ahli digital, tapi mesti melek. Pak, tadi disinggung soal korupsi Pak. Di era Jokowi ini banyak kabinet menteri yang terlibat korupsi. Tadi disinggung soal korupsi. Pandangan Bapak sendiri, apakah boleh? Iya, kita mesti serius untuk pemberantasan korupsi ini. Kalau tidak, maka optik kita selalu tampil seperti ini dan selalu saja menjadi tertutup dalam pejabat. Maka kemudian kita mendorong, termasuk dari partai politik, kita harus menjaga integritas, harus punya komitmen yang sama. Maka saya sampaikan, semuanya baik kalau penegakan hukum dan nilai anti korupsinya tidak berjalan. Sumpah deh, hancur. Perlu diperkuat nggak Pak Raswa itu Pak KPK? Kenapa? Untuk memberantas korupsi ada langkah-langkah yang perlu diperkuat lagi nggak menurut Pak Ganjar? Iya, KPK-nya mesti diperkuat, polisinya mesti diperkuat, kejaksaannya mesti diperkuat, dan beberapa performance hari ini menjadi bagus itu. Jadi kalau kemudian satu kasus korupsi dibongkar, maka selalu ada dua, penegak hukumnya berprestasi, kemudian korbannya dicaci, karena kemudian akan diurutkan, oh pejabat, oh pengusaha, oh salah, oh tidak komitmen, oh integritas rendah, selalu muncul dua ini, maka kita semua harus punya agenda yang sama memberantas korupsi. Terima kasih ya. Pak, terkait Ganjar mengenai cawapres Pak, apakah diskusi di ada Bang Singgi, aman. Astaga. Iya, makanya sini dulu aja deh, sini aja ya. Bang Singgi aman lah ya. Ada di Bang Singgi. Taruh, dia pas buat mau nanya TikTok, dia jawab.